Pertanyaanku kuulang, tubuh kemanusiaan Yesus ya, yang mati pada jam 12 atau jam 3 di palang salib itu bagian dari Tritunggal bukan? Saat dia di dunia ini, tentu dia harus menyelesaikan semua nubuatannya, yaitu harus mati dengan menderita, maka dia mati, tubuh kemanusiaannya mati, begitu. Pertanyaanku swasta, Ya, I saya will ngerti, repeat saya my udah jawab dari question. My tadi. question is Saya very hanya clear. menjelaskan Ya, ulang biar yang gini, lain mengerti. swasta, tubuh kemanusiaan Yesus yang mati di palang salib itu bagian daripada Tritunggal yang Maha Saat di Kudus dunia atau tidak. tidak? Berarti yang mati itu bukan bagian dari Tritunggal kan ya? Kan gitu, kalau kita tarik silogisme. Manusianya, manusia kemanusiaannya ya, natur kemanusiaannya ya. Loh, tadi di awal swasta jawab natur kemanusiaannya yang mati itu bagian dari Tritunggal loh. Sekarang Ketika setelah dijilat lagi. bangkit, kau ini Goldian, Loh, orang kasih juga ayat mendengar, dijilat orang lagi juga loh. mengerti, tidak Oke, perlu oke, kulangin. diputar-putar. Kita Semakin make deal di banyak, sini ya, dengar sampai dulu, sini. Ini yang nonton semakin ini semakin ratusan ribu banyak soalnya. Muslim itu sudah mengerti. Kamu mau tutupin bagaimanapun, Oke, kulangin cuma pertanyaannya. Swasta, ya. Jadi tubuh kemanusiaan Yesus yang mati di palang salib, entah itu jam 12 atau jam 3 itu ya. bagian dari Elohim Tritunggal yang Maha Kudus tidak? Oke, saya jawab ya. Yes, kan saya sudah jawab berulang-ulang, tapi pertanyaanmu kan berulang-ulang juga. Terpaksa saya harus menjawab sesuai dengan pertanyaanmu. Oke. Yesus turun dengan dua natur, Goldia. Natur manusia dan natur keilahian. Natur kemanusiaannya itu saat dia ada di dunia tidak termaksud dalam Trinitas karena dia datang sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat sebagai manusia untuk membuka jalan ke surga. Tapi dengan natur keilahiannya juga ada di dalam tubuhnya. Yang mati itu natur kemanusiaannya. Oke? Oke, berarti natur kemanusiaannya itu yang mati bukan bagian dari Tritunggal. Kan pertanyaanku bagian dari Ya, Tritunggal. bukan saat Oke, dia masih di bukan. dunia. Berarti yang nebus dosa manusia itu darahnya bukan darah ilahiyah, tapi darah manusia. Kan gitu. Kan ada natur keilahiannya, Duh, bro. kan natur keilahiannya nggak ikut mati swasta, nggak ikut numpain darah. Gimana toh, bro? Paham nggak ini kamu dari tadi saya Ya, aku jelasin? paham. Gini, natur keilahiannya kekal. Artinya kekal itu nggak pernah mati. Kan gitu. Nah, Ya, terus yang mati itu natur kemanusiaannya. Kan gitu. Natur ya, kemanusiaannya bukan bagian dari natur keilahiannya. Kan gitu. ya. Tapi setelah Artinya, bangkit, oke. sabar dulu. Bentar. Setelah Biar aku bangkit, nyelesaiin Yesus, dan memberikan konklusi. Artinya apa? Ya, yang mati itu bukan natur keilahiannya. Sehingga yang nebus dosa swasta itu hanyalah manusia biasa yang tidak berbeda dengan kita. Kan gitu. Jadi apa bedanya darahnya Yohanes? Oke. Sabar dulu. Kamu paham? Bentar, ada yang noise itu tadi. Jadi apa bedanya darahnya Boleh. Yohanes, darahnya Petrus, darahnya swasta, dan darahnya Yesus? Yang dimana sama-sama itu adalah darah manusia. Kan manusia Golian, mati itu. Golian, Sedangkan kamu tahu Elohim, Mesias 1 nggak? Timotius 6 ayat 16, Iya. itu nggak Keilahian pernah Yesus tuh, mati. ya keilahian Yesus pernah mati? Nggak pernah. Iya, berarti yang nebus dosa manusia itu bukan darah Tuhan kan? Tapi Mesias yang nebus. Tahu nggak Mesias artinya apa? Tahu, Mesias artinya, kalau Mesias itu yang diurapi. Artinya itu, secara harfiah. Jadi, sudah Ya yang paham? diurapi. Kalau Mosiah, jadi bedain antara Mesiah dan Mosiah. Mosiah itu juru selamat, kalau Mesias itu yang diurapi. Ya, artinya itu useless sekali Yang swasta. diurapi, yang dipilih sebagai sang pembuka jalan menuju ke surga. Paham ya? Swasta artinya Paham ya? Yesus Udah ya. paham kan? Kamu Artinya mau tutupin darah zaman Tuhan, sekarang nggak gini mungkin pertanyaanku, bisa. darah Tuhan itu tidak pernah tercurahkan ya untuk menyelamatkan dosa manusia. Ya Pak ya? Yesus kan setelah dia bangkit, setelah dia bangkit kan, Ya baru kan dia bagi. keilahiannya Yesus nggak pernah mati, artinya keilahiannya Yesus tak Ya pernah baca Yesaya, tercurahkan dengar dulu. untuk Baca dosa. Yesaya 9 ayat 6 yang tadi kamu People. jelaskan. Itu loh dia. Udah,
Udah aku Itu. baca, itu buat Hizkia yang dapat gelar Syar Shalom. Karena di Ya, itu situ kan menurut diisinya Yahudi, kawan. kalimat Sekarang kamu lampau. sedang Teksnya berdiskusi dengan mengatakan saya. swasta. Nah, Jadi Saya jangan ini Kristen, Hmm. kamu itu sedang berdiskusi dengan Kristen, bukan dengan Yahudi. kan Iya. itu kan udah dibahas originalnya kayak gimana, swasta masa diulang-ulang lagi sih. Saya screen lagi jelasin. Nah, Enggak, gini loh gini loh. kontradiksinya. Kamu harus Bentar swasta, lihat. aku sedikit, let me finish. Gini loh kawan-kawan, kontradiksinya banyak banget. di forum Kamu diskursus bertanya ini. tapi menjawab Gini, sendiri. swasta Itulah sedikit kamu, ya. kebiasaan kamu Ya, nggak nanti hilang-hilang juga. bisa kamu bantah. Aku sedikit 1 menit. Ginilah kontradiksinya, statement yang terus diinstruksikan teman-teman Kristen bahwa Tuhan itu mati untuk menebus dosa kita. Sedangkan swasta menegaskan di sini yang mati itu bukan natur ketuhanannya, tapi natur kemanusiaannya. Only human yang mati. Jadi ada kontradiksi. Natur kemanusiaannya itu Mesias. Kamu Ya, udah natur kemanusiaannya bukan bagian dari Tuhan, tapi khotbah-khotbah pendeta yang senantiasa secara lantang dan masif serta produktif diucapkan yang sampai telinga kita terdengar, Tuhan Pendeta mati siapa? untuk menebus dosa kita. Contoh Pendeta siapa? Gilbert Lumoindong, Risuli Lubis mengatakan itu hal yang serupa. Aku juga suka ikut sekolah minggu swasta. Pendeta yang ngatur di sekolah minggu juga ngatain itu. Sedangkan swasta menegaskan di forum ini bahwa Tuhan itu nggak mati untuk nebus dosa kita, tapi cuma kemanusiaannya. Dan kemanusiaannya itu tidak dan tidak bukan, tidak ada perbedaan dengan Gini kita loh, Goldian, yang sama-sama manusia, Goldian. yang sama makan, yang sama lapar, yang sama-sama disunat. Yesus disunat pada hari 8, tapi Terserah Goldian kamu disunat mau bilang waktu gimana, SD. tapi Yang pengertiannya sudah saya sama-sama jelaskan memiliki ya. alat reproduksi. Kan gitu. Jadi Jadi gini, ada statement yang dengar kontradiksi dulu, yang dengar diucapkan dulu. dalam forum khotbah dan forum diskusi Kamu seperti ini ini. Thank lagi you di swasta telah pesantren ya. membongkar kebohongan para pendeta. Kamu lagi khotbah ya, gantian. Jadi kamu tuh nganggap remeh darah Mesias. Ya. Mesias itu apa bagi umat Kristen? Itu sang juru selamat, kawan. Kristus. Seperti itu ya. Jadi kamu Mesias paham itu yang diurapi. Kalau mau ya, itu sang selamat. yang dipilih untuk membuka jalan ke surga. Sang juru selamat itu. Oke. Juru selamat itu bahasa Ibrani-nya Mosiah, bukan Mesias. Ya itu kata itu kan hanya untuk membuat sebuah propaganda baru lagi. Ini dulu. Yeminois, ini dulu. Ayo lo, dibukain lagi lo. Enak nggak tuh? Sedep nggak tuh? Kalian ini aneh, maksud saya gini loh. Ya udah, silakan dulu, nanti saya jelasin tuh. Mudah sekali kok itu sudah dari tahun lalu. Nanti sama yang ini aja, yang baru saja kalian permainkan seperti ini, yang soal-soal Mosia itu. Itu dari tahun lalu lah. Jadi gini ya, Mesias itu yang dipilih ataupun yang dinubuatkan di dalam PL loh, oleh para nabi akan datang sang juru selamat itu dalam Yesaya 9 ayat 6. Siapa dia? Sabar dulu, jangan selalu diputus. Jangan selalu diputus penjelasan saya. Oh, Kores Kristus Mesias katanya. Itu Yuyun itu. Oh, diurapi apa? Oh, diurapi Lifebuoy loh, Kores Kristus kawanku. Yuyun itu. Ini baca di Yesaya 43 pasuk 11 nih. Anoki Hashem. Tadi saya WA-an sama Julius kan. Julius paling ingin sekali tahu siapa. Nggak usah ngalin topik. Siapa ini Yuyun? Dengar dulu, dia paling ingin tahu siapa ini Yuyun. Saya bilang itu pacarnya Goldian, Yuyun. Pala kau, Yuyun itu Mesias yang diurapi dengan Lifebuoy. Dia punya nama lain, yakni Kores Kristus. Yuyun, kok Yuyun? Join ke Zoom dong, ada swasta ini. Wah, mager sih Yuyun.
Ini swasta bedanya antara Mosyiah dengan Mosyiah ya. Kalau Mosyiah itu yang di Anointed One. Kalau Mosyiah itu Savior. Bedain ya. Jadi gini ya, saya mau jelasin dikit nih. Jadi ada Kohen, ya. Jadi yang guru besar kalian itu bernama Yitzhak itu. Dia nggak percaya. Siapa guru besarin Yitzhak? Jangan takiah kau. Nggak ada. Dia dulu dipuja-puja, ya kan? Ilmunya udah Mana tinggi. ada. Ilmunya udah tinggi, sekarang udah nggak ada yang ngakuin. Kasihan banget nasibnya. Dulu waktunya di puluhan jam di sisi. Sekarang nggak ada yang ngakuin. Ya udah nggak apa-apa. Nasib ya itu hukum tabur tua. Enggak. Bukan guru besar swasta. Dia semua orang itu adalah guru. Ya, jadi Romto Patimasang itu pernah mengatakan setiap orang itu adalah guru, setiap buku itu adalah ilmu, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap pengalaman itu adalah pembelajaran. Swasta kok anggap guru menurut pandangan Romto Patimasang. Orang sejahat-jahatnya apapun itu tetap keanggap guru. Jadi karena ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita tidak bukan akan mendapatkan ilmu. Kita dia menceritakan eksperimennya, Tuan Moto ku anggap guru. Orang yang ada di sini ku anggap guru. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap buku adalah ilmu. Itu kalau guru kamu besar kopas kata-kata siapa lagi? Kamu itu Romto Patimasang. Perkataan Romto Patimasang. Lanjut ya. Dinda Goldian. Oh iya. Oke, Kurios Moto. Jadi bukan hanya Yesus yang disebut Kurios loh. Di Zoom ini juga ada Kurios Moto. Lanjut Dinda ya. Abang ada aja kalian. Oke, Kanda. Oke. Thank you Jazakallah Dinda. Wah, iya tuh. Yuk, swasta kamu tanya-tanya tentang Islam deh. Kasihan kamu kutanyain babak belur. Iya. Swasta apa yang kau ragu tentang Islam gitu? Aku mau tanya samamu. Oh banyak kawan, banyak sekali. Ya oke, contohnya satu apa? Biar aku jelasin dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa mesti membunuh para penyair? Kenapa mesti membunuh para penyair? Penyair siapa yang dibunuh? Ya udah kamu buka saja hadis. Penyair itu tahluk dengan syair-syair Quran. Jadi gini swasta, ketika zaman jahiliyah di tanah Arab itu banyak penyair hebat. Saya nggak tanya zaman jahiliyah. Saya nanya zaman Muhammad. Saya nggak nanya zaman jahiliyah. Coba hadisnya mana penyair siapa yang dibunuh? Ilmu kamu masih cetek banget ternyata. Iya, buka aja. Ya tahu aku maksudnya. Nggak usah lah saya buka. Kamu kalau udah tahu ya jawab aja gitu loh. Penyair siapa yang dibunuh Nabi Muhammad? Ya udah next aja lah, nggak usah nanti ada. Oke, tanya lagi yang mendasar aja, yang dasar tentang Islam. Apa yang membuatmu ragu tentang Islam? Islam padahal adalah kebenaran loh, yang telah dinubuatkan oleh kitab sebelumnya. Ya? Contoh Yeremia 8 ayat 20 ya, akan datang seorang nabi yang dia akan membawa Les Shalom bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab itu adalah al-Islam. Jangan comotologi, Goldian. Yesus juga menubuatkan masih banyak hal yang belum dapat kusampaikan kepadamu, tapi kamu semua belum dapat menanggungnya. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran atau Nabi Muhammad SAW, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Karena yang disampaikan dia bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Allah yang mengutus aku dan mengutus Nabi Muhammad SAW. Mau ditanya nggak? Ini saya lagi kalian olahraga pagi nih. Nabi Muhammad itu roh. Di dalam diri Nabi Muhammad ada roh manusia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ya, tapi dia bukan roh kan? Hakikatnya bukan roh kan? Dia manusia kan? Hakikatnya manusia. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah setiap roh itu apakah dia benar-benar seorang nabi atau dia seorang nabi palsu. Rasul Yohanes lo yang ngomong. Nanya, hakikat dari Nabi Muhammad manusia atau roh? Manusia yang di dalam dirinya itu ada roh. 1 Yohanes 4 ayat 1. Loh, kok selesai? Iya, bukan 1 Yohanes 4 ayat 1. Itu sudah membantah sendiri. Kok gitu? 1 Yohanes 4 ayat 1.
Di dalam diri manusia itu ada roh, maka ujilah setiap roh itu apakah dia benar-benar seorang nabi atau dia nabi palsu. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 16 menubuatkan masih banyak hal yang belum dapat disampaikan kepadamu, tapi kamu belum menanggungnya. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran atau Nabi Muhammad SAW, ia akan menyertai kamu. Karena apa yang dia katakan bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan berasal dari Allah yang mengutus dia. Yohanes 14, Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa Sang Parakletos atau Nabi Muhammad SAW. It is very clear. Udah, 1 Yohanes 4 ayat 1-nya udah dibuka. Enggak, tulisannya enggak seperti yang kamu bilang. Kamu terlalu ini. Nggak apa dikatakan di situ, coba baca. Oke, aku bacain ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Allah, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi Yohanes ini menjelaskan demikian mana ada kita nabi mengenal asli roh Allah. dan nabi Setiap palsu. roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Paham ya? Kamu berasal Berarti dari 1 Allah. Yohanes 4 ayat 1 berbicara tentang spirit of man ya. Setuju kan sampai sini? Berbicara tentang roh manusia. Ya. Sekarang Oke. Muhammad percaya nggak kalau Yesus itu putra Allah? Mana ada Yesus putra Allah? Ya, saya nanya, makanya saya nanya, dia percaya nggak? Loh, putra Allah kak yang bigoten yang enggak lah swasta. Jadi kita harus gini. Aku berusaha objektif, ntar aku minum air dulu. Aku jelasin ya. Jadi dalam konsep Yahudi, Allah membangun relasi dengan umatnya itu dengan istilah bapak dan anak. Artinya itu relasi metafor. Nah, terus itu Pak Rizalin Nois ya. Mohon izin. Kamu bisa panggil Allah sebagai Bapa. Bentar, Pak Rizalin Nois. Ada yang noise swasta nggak enak Pak. Oh, halo. Pak Rizalin. Oh ya, oke. Jadi. Siapa? Gol. Saya udah ngantuk. Besok aja deh kita di channel kamu yuk. Ayo kita bahas ini. Oke, janji ya jam berapa besok? Ya, kemarin aja kita mau bahas tentang jin ungu, kamu lari mulu. Enggak, kau takiyah. Apa nama guanya? Goldian sama si. Aku ini Pak Ustadz Unggul, saya ingin tanya nih. Goldian ini dia nggak tahu ada jin ungu dalam Islam, betul nggak? Gak penting. Lah iya. Gak penting. Kan kalian nggak pernah mau bahas yang ada jin yang warnanya seperti gambar lu ini nih. Gambar lu ini ada jin warnanya begitu, lu percaya nggak? Nah, itu bukan tidak penting, Pak. Sebab kita kemarin janjian mau bahas agama mana yang ngajarin tentang tahayul. Gitu loh. Jadi mohon maaf ya, ini di luar topik, tapi saya jelasin. Jadi itu penting, kalau Goldian memang benar, harusnya dia berani gitu. Nah, ini aku swasta. Kerjaannya jin ungu ini, menurut yang tertulis ya, nanti besok baru saya bawakan, dia menyusui anak kecil pada saat maghrib. Nenek kau kiper, kata siapa itu? Ya udah, makanya itu dia belajarnya bukan dari ustadz itu sama dukun. Ustadz sama dukun tuh beda-beda tipis. Atributnya sama. Diajarin istrinya swasta kok. Diajarin istrinya swasta. Oh, pantes. Kali ini nggak ada yang percaya sama saya. Ini, Ya. Nanti kan saya kapan kasih hari keluar aku telepon kitabnya, sama kalian swasta. nanti lihat ya. Terus istrinya nyambung. Ngomong-ngomong jin ungu, aduh. Nggak pernah, bohong itu Goldian. Istrinya swasta yang kemarin di review itu ya. Goldian ada yang review istrinya swasta kalau nggak salah ya. Belum pernah.
Tapi ada obrolanku sama swasta sama istrinya yang kurekam tapi nggak boleh di-upload sama swasta. Ingat ya lo swasta. Goldian terkaget-kaget loh. Ya kan dia murtad karena apa namanya? Karena dunia. Ya, tuduhan lagi. Jadi gini aja, itu perlu loh. Kalau memang benar, ya sudah katakan benar gitu loh. Kapan pernah saya menghindar untuk katakan benar? Jin ungu itu apa gunanya? Terus jin kuning apa gunanya? Kita kan bisa bahas itu. Siapin data ya. Terus siapin ayat-ayat takhayul Iyalah, berarti ya. pastilah. Itu hanya orang pesantren yang bisa mengerti, yang tahu. Karena itu kitab-kitab itu ada. Kita apa dulu nih pedoman kita hadis Al-Quran dan As-Sunnah. Ya nanti lihatlah, besok kan nanti biar kamu terguncang itu. Oh ternyata ada. Emang di dalam Katolik nggak ada gitu-gituan swasta? Ada banyak kan Apa coba? para uskup, para rohaniawan yang apa ya? Ini kan beritanya hangat yang melakukan pelecehan seksual terhadap pedofil kan itu dirasukin jin kafir. Ya itu penting juga tuh. Jadi menurut ajaran Katolik, Kristen itu berarti mengikuti Yesus, Katolik atau Protestan ya. Itu kalau orang melakukan perzinahan, kalau orang melakukan... Enggak swasta, Katolik bukan Kristen menurut Edis. Katolik nyembahnya aja patung, kata Edis. Ini kata Edis loh, bukan kata Ya pendeta. saya ngerti kok. Edis itu kan cuma butuh bahan untuk YT-nya biar ada bahan. Dia sudah selesai nyerang Islam, sudah nggak ada bahan, dia nyerang Katolik. Untuk bahan doang. Jadi kalau ada Katolik yang menanggapi itu serius, itu bodoh namanya. Kata Jangan. Nabi kamu, Nabi Luga, Katolik juga nyembah patung loh. Nggak Kata apa-apa. Niken juga ya loh. Nggak apa-apa. Itu hal-hal biasa kok dalam dunia ini. Assalamualaikum. Berarti yang Waalaikumsalam. Berarti yang paling menghormati Bunda Maria cuma Islam. Satu-satunya surat Maryam, ayo. Kenapa lu benci Islam? Kita nggak pernah nganggap Bunda Maria Theotokos karena nggak lazim, nggak pada proporsionalnya, nggak pada tempatnya swasta. Ya jelas saya anggap dia Theotokos. Sekarang kalau secara logika ya, walaupun kalian tolak ya, saya bicara logika nih ya. Yesus di dalam iman saya, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ada seorang wanita melahirkan dia, berarti dia melahirkan? Berarti Bunda Maria punya natur keilahiannya kan, punya natur keilahian kan ya? Berarti dia kan melahirkan apa? Berarti dia melahirkan apa? Itu pertanyaannya dulu, jangan melebar. Oke, anggaplah melahirkan Tuhan, berarti Tuhan dilahirkan berarti, ya? Berarti kata Theotokos itu sudah betul. Ya Tuhan dilahirkan gitu. Loh jelas loh, karena bukannya Yesaya 43 ayat 10 Tuhan itu nggak dilahirkan. Bagian dari Bapa itu turun menjadi manusia. Kamu lihat konteksnya, Yesaya mengatakan itu karena banyaknya penyembahan berhala. Itu bukan mengenai Yesus. Semua hal yang mengenai Yesus. Konteksnya Yesaya mengatakan itu karena banyaknya penyembahan berhala. Maka Tuhan menjelaskan kepada Yesaya, memberi dia penglihatan, dan Yesaya memberitahu kepada rakyat itu di sana bahwa Tuhan itu begini loh. Bukan konteksnya kepada Yesus saat itu. Bukan konteksnya. Bunda Maria bisa ngabulin doa nggak swasta? Ayo loh. Kalau bisa ngabulin doa berarti dia juga bagian dari Allah loh. Begini ya. Ketika saya berdoa, Salam Maria Bunda Allah, Tuhan sertamu, Salam Maria. Kata-kata Salam Maria ini yang ucapkan siapa duluan? Gabriel. Salam Maria. Ibu dari Yohanes Pembaptis. Rosario aja. Ya. Ibu dari Santo Yohanes Pembaptis mengatakan, salam Bunda Tuhanku telah mendatangiku. Bunda Kurios. Kan Bunda Theos. Bagaimana kalau saya tunjukkan Lord itu YHWH? Yang swasta. Saya tunjukkan kenapa Hitler ikut-ikutan juga pakai salam gitu, Hail Mary, terus Hail Hitler, itu kenapa swasta?
Oh itu beda. Bukan Hitler doang, politisi Amerika waktu doain Joe Biden juga berdoa kepada Bunda Maria loh. Katanya lebih afdol. Itu kan gini, kalau Hitler itu lain cerita ya, itu di luar konteks. Kalau saya tunjukin Lord mengganti kata YHWH mau nggak? Udah tahu aku, tapi Lord Ya yang kalau huruf gitu terus besar itu masalahnya di terjemahan yang mana? salah, swasta. Lihat konteks. Ya, Yesus kan itu Tuhan di atas segala Tuhan, kawan. Jadi Kyrios di situ jelas. Ya, dia turun menjadi manusia berarti itu. Yesus itu YHWH dong. Ayo loh. Dia bagian kan? Oke, saya tunggu ya. Saya bukakan Targum Jonathan ya. Saya bukakan Enggak, Targum Jonathan. pertanyaanku kan Lord itu kata ganti dari YHWH. Nah, Yesus juga disebut Lord. Berarti Yesus itu YHWH, bukan hanya Yesus sih. Ya, Pontius dia Pilatus setara. juga Dia disebut Lord setara. loh. Woi, Dia Pontius setara. Pilatus juga YHWH kan ya? Juga disebut Dia Lord loh. setara. Dengar dulu. Logos itu setara dengan Bapa. Tanpa logos itu, Bapa itu bukan Bapa. Pontius Pilatus juga Lord, swasta. Apakah Pontius Pilatus juga YHWH? Maknanya yang berbeda. Kok standar janda swasta di Oh, itu forum bukan ini nggak ada standar, janda tapi loh. memang pemakaian dasar katanya seperti itu di dalam Bible. Melihatkan, memperjelaskan kepada kita, memang banyak kosakata yang digunakan, walaupun itu hurufnya sama atau katanya sama. Abraham juga Lord, Raja David juga Lord. Apakah Ya. mereka semua YHWH menurut standar swasta? Iya. Kalau swasta Enggak lah, enggak, beda standar lah. janda. Beda lah. Kan gitu. Beda. Dafar dan Amar saja beda loh. Padahal Ya, sama-sama tahu. artinya Kalau firman. Yesus itu Amar, kalimat tuhu. Itu di Ya, itu Bible kan Arabik kata dikatakan elo. Yesus Itu kan fil impian badli elo. kalimat tuhu. Gini ya, kata firman itu Dafar atau Amar. Betul nggak? Tergantung dulu firman atau apa. Firman yang mana nih? Nah, kamu udah tahu. Berarti kamu sekarang harus mengedukasi kepada Loh, aku teman-teman dong. tahu, tapi Yesus di dalam Arabic Bible disebut sebagai Amar, kalimatuhu. Kok Arabik lagi? Loh, ya salahin orang Koptik Arab itu, Katolik Arab salahin. Saya tunjukkan ya, Targum Jonathan ya, biar paham ya. Tunggu. Sama swasta di dalam Ali Imran berapa ya? 55 atau 45, Yesus itu juga kalimatuhu. Kalimatuhu itu hasil dari kalam, matahari juga kalimatuhu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari, maka matahari itu jadi. Jadi Ya, matahari, Yesus, dan semua manusia yang ada di bumi ini hasil daripada kalimat tubuh. Dan roh yang ada di tubuh Yesus itu adalah roh ciptaan. Zakaria 12 ayat 1. Nah. Diam dulu Goldian. Nih. Dan Israel melihat kekuatan tangan yang perkasa yang dengannya Tuhan telah melakukan mukjizat di Misraim, dan orang-orang takut di hadapan Tuhan dan percaya kepada nama firman Tuhan dan buatannya Moshe hambanya. Terus? Boleh tanya sama ini ya, sama swasta ya? Ya, silakan Bang. Swasta lagi terguncang. Jadi tunggu dulu sedikit dulu. Jadi orang Israel menurut Targum Jonathan itu percaya dengan Dafar Tuhan. Ya, emang Dafar itu sifatnya ya, Tuhan, swasta. Jelasin. Iya, itulah Yesus. Makanya biar kalian paham. Sabar Yesus dulu. Itu kalimat tuhu Amar, Yesus Sabar. Jadi dia Dafar dari Tuhan. Bahkan ya, mereka tapi kalau menyembah nanti Dafar dari Dafar Tuhan itu ini. ciptaan loh. Tanya ke Billy. Dafar itu ciptaan nggak, Bill? Dafar ciptaan. itu adalah otoritas, kelakuan, kegiatan, kata-kata, segala hal yang berhubungan langsung dengan pribadi Bapa. Itulah Dafar. Ketika Yesus menerima Amar, yang Yesus katakan, aku menerima Amar, aku menerima Rema, karena Yesus Logos. Bapa masih bisa berbicara, Bapa masih bisa berfirman dengan Rema, dengan Amar. Oke lah. Tapi Dafarnya, gini.
Saya sedikit. jelasin biar yang lain Iya, iya, oke, lanjut. mengerti. Sorry, Kamu sorry, kan sorry, udah Bang. ngerti. Kalau yang lain kan siapa tahu ingin ngerti. Jadi ketika Yesus yang kalian sering katakan menerima firman, itu dia menerima rema. Dia bukan Berarti menerima Dafar nggak logos. bisa Sabar dulu. berema dong. Dafar nggak punya Saya amar. sedang menjelaskan dengan bahasa Yunani, koine, bukan Iya, dengan bahasa Dafar itu nggak Ibrani. punya firman. Dafar itu sama dengan logos atau sama dengan membra. Ya, Maka Dafar tadi itu saya punya, jelaskan Dafar yang punya rema yang di nggak, Exodus swasta? 14 yang di Exodus 13 ayat 14 itu adalah dafar atau membra dari Bapa yang orang Yahudi sujud menyembahnya. Membra dari Bapa itu yang mereka sujud menyembahnya. Swasta, pertanyaannya Goldi, apakah Dafar itu bisa ngerema sendiri nggak? Apakah punya amar sendiri nggak? Dia bagian dari Bapa, dia sehakikat dengan Bapa, dia setara Ya, dengan kalau bisa ngapain Dafar menerima rema? Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku, Allah Subhanahu wa berkata-kata. taala Bapa telah berkata-kata. kusampaikan Jadi gini kepada loh, mereka dan dalam mereka semua mendengar. ya, yang lain pasti sudah mengerti, tidak perlu saya jelaskan. Tapi saya bilang ya, dalam Islam yang membedakan kitab firman di dalam Islam dan di dalam Kristen adalah makna. Di Islam firman hanya kata-kata. Di Kristen firman itu ada 2, bahkan 3. Artinya Yesus itu firman yang logos, yang adalah bagian dari Bapa. Dia bukan rema, dia bukan kata-kata yang seperti dalam Quran. Dalam Quran itu firman Tuhan hanya kata-kata. Itu rema dalam Kristen. Makanya kalian jangan Yesus bingung. bukan Dafar, swasta. Yesus itu amar, Sembarang aja. kayak Yesus matahari. itu dafar atau yang disebut membra. Yesus Gini, bukan gini. matahari. Bentar. Swasta ini Matahari bisa ngeyel ngampunin kok, dosa swasta. kamu. Matahari bisa bangkitkan orang mati. Matahari Salah, bisa Elia harvest juga bisa bangkitkan alam. orang mati. Jangan takia, Elia lo bisa, swasta. Yesus bangkitin orang mati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia hendak membangkitkan Lazarus. Jadi itu bisa Sembarang bertakia. aja Oke, kamu ini. NRK and hologos, kai hologos and proston Ya, theon, kai betul. theos and hologos. Logos, Jadi and ya. God itu berfirman dan God itu telah berfirman. Lalu Yohanes 1 ayat 14, hologos sah egen itu. Lalu Jadi gini firman ya, Tuhan itu ini sudah salah menjadi ini. daging. Firman Tuhan Goldian itu sudah menjadi sesatiin orang. matahari. Kejadian Penjelasannya 1. tidak seperti itu. Loh. Kok bukan gitu? Saya jelasin ya. Pada mulanya, ingat PB itu, perjanjian baru itu menjelaskan segala sesuatu tentang Yesus Kristus. Bukan tentang Bapa. Kalau mau cari Bapa, cari di PL. Pada mulanya Yesus itu adalah firman. Oh, jangan perkosa teks NRK and hologos in the beginning. Silakan kamu mau pakai was the konsep apapun. word, Ketika kamu buka baik-baik, PB, kai hologos and saya proston jelasin. theon. Nah, pertanyaanku, Benar. bedanya theon sama theos apa? Bisa nggak swasta bedain? Saya bisa bedain banget. Tunggu ya, saya Oke. jelasin ya. Jadi dalam PB itu menjelaskan tentang Yesus. Santo Yohanes itu menjelaskan tentang siapa ini Yesus ini. Dia adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu atau logos itu adalah Allah. Paham? Kok Paham logos nggak? itu adalah Allah dan Allah itu berfirman. Barang. Kai theos and hologos and God itu berfirman. Jangan tambah-tambahin kata. Terus firmannya kawan. Tuhan. Loh, Goldian, ini loh Goldian, teksnya. tunggu dulu. Saya ada baca di salah satu literatur ya. Surat 3 ayat 28 itu hanya bisa dipakai 3 kali dalam sehari. Kalau lebih itu sudah bukan pahala lagi. Jangan lompat. Iya, jangan ini saya sedang Islam. jelasin. Kamu dari tadi ini pakai surat 328 mulu nih untuk pahala nih. Loh, jangan ngalin isu dulu. Ini loh teksnya. Kai theos and hologos. Jadi theos itu bukan estin logos. Kamu mau Kalau estin itu balik, adalah, kamu mau gunain kata ini bahasa kata-kata Yunani untuk kamu mau gunain ya. itu. Kamu mau gunain itu untuk membingungkan orang.
Terserah Ya kan kamu, tapi kita saya nggak boleh menjelaskan memperkosa sesuai dengan teks. apa Oke. yang saya Ini imani. loh, Jadi itu bukan berbeda. kaiteos estin hologos, tapi kaiteos itu berfirman. Dan Tuhan itu berfirman. Firmannya nanti jadi apa? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah Yesus, maka Yesus itu jadi. Hologos sah egeneto. Nah, Sama itu seperti dalam penjelasannya. Al-Quran. Jadi jangan mengganti-ganti lah. Alladzi. Tertulis dengan jelas kok. Boleh bertanya sama Anda? Kalau di Quran itu summa yakunu lahu kun. Nah, itu kun jadi fayakun. Sama seperti Kejadian 1 sampai ayat 20, sama seperti Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu jadi. Jadi apa? Jadi daging. Daging itu hasil daripada kalamullah. Ketika Allah berfirman kun, jadi maka jadilah. Kalau mau adalah ini harus ada kata estin. Kan Ya gitu. itu kamu sedang memutar kata saja. Sekarang ini keluar dulu saya mau share screen. Tapi gue pikir kelasnya swasta tinggi loh. Kenapa masih bawa-bawa juga Yohanes 1 ya? Lah iya. Kayak baru pemula gitu. Ini ya. Jadi pada mulanya adalah firman. Tidak ada orang berfirman di sini. Firman itu bersama-sama. Ini penjelasan Santo Yohanes. Pakai Hebrew. Oh, kok jangan Hebrew deh, pakai Yunani aja. Original teksnya. Kemudian paham ya, ini penjelasan dari Santo Yohanes. Di ayat ini nih yang menjelaskan Santo Yohanes. Ya, pada mulanya, siapa ini Yesus? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mana Allah berfirman? Pakai Yunani biar aku share screen ya. Pakai koino. Oke. Udahlah, yang begitu nggak usah dibahas lah. Itu kamu mau merubah ini lo makna swasta kata bukan yang estin. jelas. Ya udah sini. Saya share screen kan yang benar. Apa definisi dari apa tadi? Dari ini ya. Bukan is, bukan adalah. Ya Yang udah, ada sini. diksi estin di mana? Sini deh. Bentar, Saya aku masih kasih tanya ke kakaknya Yesus. Ku kasih perbandingan. Kan Kores Kristus abangnya Yesus kan ya? Oh, cakep. Diurapi left boy. Swasta, aku tanya dulu. Dulu, Anda. iya boleh Pak. Satu saja Pak ini. Dulu itu Yuyun itu dulu saya ngajarin soal kitab apa ya Yun? Saya lupa ya. Lo pernah diajarin swasta? Tentang apa swasta? Yes, Tawarik. Iya, pernah diajarin tawarik, kata Bang Slayer. Iya. Enggak lah, saya ngajarin dia lah. Kalau tawarik itu kitabnya. Jadi tawarik itu bukan kitab. Oh, Triun ngomong gini swasta. Bang Triun pernah lo ajarin kalau tawarik itu bukan kitabnya Katolik. Iya. Sembarang itu. Lah, Bang Triun ngomong gitu. Triun bawa tawarik dari Arab, kawan, bukan dari Lo Bible. bawa tawarik dari Arab, Bang Slayer. Bukan Yunani. Lagi bacot tuh. Bacot lo swasta, kata Bang Triun. Berapa Bang Triun yang ada kata ST-nya? Satu yang kayak satu. Oh, 1 Yohanes 4:16. Nah, ini swasta aku tunjukin. Lo jangan ngelawan abangnya Yesus lo. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 16 ini ya contoh kata estin itu adalah meledak gak lu swasta? Theos agape estin kaihu menon duar. Ini lo estin. Coba diklik. Ini estin itu adalah. Ya udah klik dulu. Oke, aku klik ya. Bentar, cara ngapain. Coba diklik dulu. Estin ini apa? Adalah estin itu. Jangan loncat-loncat gitu, Gol. Dari atas dong, saya mau lihat. Aku balikin ya, bentar. Apa teksnya bilang?
Kenapa sih kamu pakai yang begini? Kenapa nggak kembali saja ke Oh, sok banget tuh. ini loh Allah, Hotheos, agape estin, Allah adalah kasih. Ya klik aja estinnya. Kamu Ya kok ini loh, lo. Bentar ya. Ya klik kan. Ini, Itu strong Bentar mana ya? numbernya. Mau Takia lagi nih, 328 Kok lagi. Takia, ini loh. Iya, klik aja. Kok meledak kau? Klik aja strong numbernya. Biar saya jelasin. Oke. Oh, swasta mau ngejelasin. Oke, pakai strong number ya. Masuk ke strong concordance-nya. Kalau Ho itu definite article kan ya, Penatua? Oh ya, Ho definite article. Ngarang-ngarang aja lo, Tritum cabang Yunani. Yang gunain kata I am itu siapa, bro? Selain Tuhan. Asher itu I am ya, bro? Kok iya Asher ayam enggak lah. Ah, masa kamu mau sembunyiin Apa lagi? iya Asher will be, I will be. Will be that will be. Asher itu. Ya, aku adalah aku ya. Loh, will be that will be kok aku adalah aku? Kalian ini paling suka bohong, bingung saya. Kalian bisa-bisanya ngerubah semua ayat. Swasta, kalau aku itu Anohi. Coba aku cari ayat mana Asher kita buka di Google. Selalu cari aja kata air, ada anginnya. Nggak usah main seperti itu. Kalian ini kok tetap gini-gini mulu ya. Loh, kenapa nggak boleh main teks? Aku itu jelas banget. Kalian mau rubah apa lagi gitu loh. Swasta, apakah agama kau mau kau jadikan agama orasi? Kita nggak boleh berbicara secara akademis menggunakan teks. Iya, tapi itu kan jelas. Sudahlah. Lo kok sudah luar nyerah gak tuh? Enggak, kalian bisa-bisanya kalian ngerubah gitu loh, ngerubah Bible. Gurunya pendeta Abednego ini abangnya Yesus Kristus, swasta. Maknanya yang kalian ini ada-ada aja dari ini dulu Bible sama lo aja. yang ngomong Bible Hub. Ya, Bahwa mana? Estin itu adalah isi mana? Share screen-ku kan masih kelihatan nih, jelaskan ya. Ya. Apa ini? Estin itu artinya apa? Is. Kalau who itu definite artikel, nggak bisa dikatakan who itu adalah. Enak nggak tuh? Duar nggak tuh? Duar meledak kau. Maksudnya? Loh, kok maksudnya? Loh, jelas kan, begini. Iya, oke, buka. Ini kan kalian buka malah buka. Nggak pakai kata estin, jadi nggak bisa dikatakan God is word. Goldian masuk ke KJV dong. Masuk KJV. Loh, kita pakai Yunaninya aja. KJV iya, kan nanti kita ambil strong. Enggak. KJV. Enggak lari ke KJV ini. Lucu ini. KJV banyak takia. Enggak gunain kata estin. Masuk dulu ke situ, KJV. Ini kan tidak sesuai. Masuk dulu ke KJV. Loh, Bible Hub dikatain nggak sesuai dong. Sesuai. Siapa yang maksudnya yang kamu buka ini loh. Penjelasannya itu ketika diklik nanti berubah ke ayat lain. Emang swasta paham bahasa Inggris? Berubah ke gini Pak. Hah? Tes. Kok putus-putus ya? Enggak, lanjut. Okay. Nanti dia merubah ke makna ayat lain, bukan ayat yang kita tuju. Ini loh Yohanes 1 ayat 1 nggak ada kata estin. Ya, coba kamu masuk strong number-nya. Ton yang juga masuk ke strong number-nya, nanti ke ayat lain, masuk ke strong number-nya. 1 Yohanes 4 ayat 16 ya. Catat teman-teman. Nggak usah Yohanes 1 ayat 1 aja itu. Kenapa kamu yang mana? Lagi? Yang mau diklik yang mana? Sembarang. Oke. Ini ya. Ton. Oh, bukan ton, salah yang itu. Tuh, ke ayat lain kan? Ini yang aku maksud N ini. Ya, ada paralelnya, nanti N itu digunakan. Iya, itu karena kamu sengaja, makanya saya bilang masuk ke GV, masuk ke ayat pertamanya. Udah, selesai. Itu paling mudah. Kok malah KJV ini malah masuk ke Markus 16:20. Jadi penjelasannya jadi berbeda. Lu pikir gua anak bayi apa? Oke. Bang Goldian, ada yang mau kutanya sama swasta ini, masih membatu di pikiranku ini. Oh iya, silakan Bang.
Bang Swasta. Ini swasta udah nyerah ya, bahwa swasta jujur Enggak agama swasta lah. agama orasi buar. Bang Enggak lah. Swasta. Iya bro. Jadi begini bro, saya itu kan taunya kita ini Katolik ya, Bang ya. Katolik kan. Iya bro, saya Katolik. Nah, di Katolik bro itu ada pengampunan dosa. Saya lihat itu kan ada namanya otoritas Romo ya. Mm-mm. Otoritas Romo sebagai persona Kristi. Maksudnya Betul. sebagai pribadi Kristus kan. Yang bikin saya bertanya itu oke lah. Seorang hamba Tuhan mengaku di depan bilik Romo. Mengakui dosanya ya kan. Nah, Ya. lalu kalau di Islam sendiri kan itu person mengakui dosanya kepada Tuhan kan. Usari ulama guratu mirrabikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ah, seandainya Romo juga berdosa, ini kan manusia biasa pasti berdosa lah bro. Iya. Lalu Romo meminta pengakuan dosa kepada siapa? Kepada gereja yang lain atau Romo yang lain? Kalau sampai ke sana, gini Pak, saya jawab secara strukturnya saja ya. Saya umat. Saya kalau mau ada bulannya itu pengakuan dosa, saya pengakuan dosa. Selesai saya pengakuan dosa, dosa saya itu bukan diampuni oleh Romo, tidak. Tapi kepercayaan kami itu jelas ya. Dengan mengaku dosa, maka dosa itu akan lebih ringan lah istilahnya kalau kita mau pakai bahasa halusnya. Bukan diampuni oleh Romo itu. Tapi berarti kita sudah mengakui segala dosa kita di hadapan eh, orang yang dipercaya oleh otoritas gereja tentunya seperti itu atau dihormati lah. Lalu kalau Romo yang berdosa, dia mengaku kepada, ya sama seperti saya, mengaku ke Tuhan lewat doa, lewat ya tata cara ibadah kami, seperti itu saja. Kalau Romo ke Romo lain ya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu sampai di situ. Atau dia mau ke uskup, atau dia mau kemana saya nggak tahu. Enggak ya kan, artinya begini kan, kalau saya lihat Yakobus 5 ayat 16 itu saling mengakui dosa antara sesama hamba Allah ya kan, hamba Tuhan ya. Nah, ini kan harus saya sejalankan dengan logika saya, dengan akal pikiran saya. Nabi Muhammad sendiri itu berdoa langsung kepada Allah karena dia manusia biasa. Karena manusia biasa ini kan tak luput dari dosa dan noda ya. Nah, pertanyaan saya kalau seandainya ini kan Romo, terus kalau seandainya paus yang di sana itu mau mengakui dosanya lewat apa juga, itu yang bikin bingung saya bro. Ya minta pengampunan ke Tuhan Pak, sama Pak. Semua agama kayaknya sama seperti itu. Cuma ada step-stepnya yang seperti kepercayaan gereja untuk kita lebih bisa langsung berbicara kepada seseorang ya lewat Romo atau lewat gereja seperti itu. Pengakuannya kan di balik bilik tuh Pak. Sama Iya. kok Pak. Saya juga kalau mengaku dosa nggak ke Romo sih, saya langsung ke Tuhan Enggak, berdoa minta pengampunan. ini masalahnya kan ada pribadi Kristus di dalam Romo itu sendiri. In persona Christi itu kan pengertiannya pribadi Kristus. Maka setelah saya telaah baik-baik, saya pikir pribadi Kristus. Kristus ini kan salah satu bentuk eksistensi Tuhan dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus ya. Berarti bisa berpindah ke Romo dong, pribadi Kristus itu ya. Maksudnya Tidak seperti ini saja Pak. Ketika dalam Muslim kan kita mau menikah kita ke ustadz, kita dinikahi oleh imam. Seperti itu saja sebenarnya. Semudah itu saja. Sama seperti tata caranya Pak, tata caranya. Dari tata caranya seperti itu. Tapi kalau mau langsung mengaku dosa yang baik, bertobat ya langsung berdoa ke Tuhan. Tidak ada bedanya kok. boleh juga. Seperti itu. Boleh Ya, Pak, ada bulannya itu pengakuan dosa, ada. Ya Jadi datang aja ke Romo,
tidak perlu pakai bulan-bulan itu juga. Kalau merasa sudah sangat berdosa ya datang aja. Romo, saya mau pengakuan dosa dong. Ya udah, atur jadwal, ketemu hari apa, ya udah ngomong. Ya. Romo juga terima, nggak perlu dibilik juga. Sekarang kan semakin modern ya. Katolik sudah nggak kaku. Kalau dulu ya mungkin, kalau dulu ya saya nggak tahu ya, saya nggak ada di zaman itu ya, mungkin harus dibalik bilik atau sebagainya. Nggak, Tapi sekarang kan Romo sudah buka tuh. Sudah, Romo itu kan ada, atau pastor itu kan ada tiap hari di asramanya. Ada mejanya. Ya udah datang, curhat-curhat, cerita-cerita. Sambil pas pulang minta, Romo doain dong. Ya udah, ayo kita berdoa sama-sama, sekaligus sudah jam berdoa, ya berdoa. Itu yang terjadi, nggak ada yang kayak dulu-dulu ya, yang kayak di buku-buku sejarah itu nggak ada. Semakin modern. Iya, karena kemarin itu saya pernah nanya ke teman Katolik juga, pernyataannya tidak sama dengan pernyataan bro ini. Kalau bro ini ya oke lah ya. Nah Oh ada sekarang Pak, ada beda itu Katolik Ortodok dan Roma ya, ada beda. Saya juga lihat itu gitu. Jadi saya sendiri lihat, saya masuk ada channel Katolik. Katolik juga ada yang kadrun, maksudnya garis keras ya, yang Ortodok itu ya. Kalau kau tidak beribadah seperti Katolik, kalau kau tidak makan hosti, kalau kau tidak ini, tidak itu, kau bukan Trinitas. Gitu. Dia lebih bela agama dibanding Tuhan. Gitu. Tapi konsep saya karena banyak bergaul jadinya berubah. Sebenarnya itu gitu. yang kita harusnya berpikir tuh menjelaskan tentang Tuhan ya, bukan membela agama ya. Kalau sekarang saya posisinya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya bro aku paham aja. Karena bro ini kan sudah bisa diajak dialog lah dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, sebenarnya hari ini bukan saya protes ya, tapi ini saya hanya menyampaikan kepada teman-teman ini luar swasta ya, bahwa pembahasan hari ini kalau kita mau mensejajarkan Muhammad Rasulullah SAW dengan Yesus yang notabene dari teman-teman Kristen menganggap dia Tuhan, sebenarnya tidak selevel Nabi dibandingkan dengan Tuhan. Jadi membawa Nabi Rasulullah itu, membawa nama Nabi Muhammad itu tidak level sebenarnya, rendah sekali. Mestinya yang dihantam itu Allah Subhanahu Wa Taala, karena harus dijajarkan dengan identitasnya ini kan Tuhan dengan Tuhan. Muhammad Rasulullah kan bukan Tuhan, manusia biasa bro. Jadi kalau teman-teman Kristen selalu menghubungkan ke situ, rendah sekali low. Artinya tidak pada pasangannya gitulah bro. Iya. Dan itu sudah sering kok Pak. Memang biasa kalau untuk Muhammad biasa disandingkan dengan Paulus. Itu sudah selalu dijalankan kok saya lihat. Jadi kalau secara analogi berpikir brutal warung kopi kita, kalau ada orang yang selalu dikritik, dua kemungkinan, orang itu pintar dan tampan ya kan. Artinya orang itu kalau pemimpin hebat dan luar biasa jangkauannya. Kalau ada orang yang tidak pernah disinggung-singgung, tidak ada apa-apanya itu. Maka saya berpikir bahwa luar biasa Nabi Muhammad ini. Mereka sandingkan dengan Tuhannya gitu loh bro. Iya bro. Masuk ya bro. Kalau ditanya ke saya sih sebenarnya gini Pak. Malah saya lihatnya terbalik. Maksudnya terbaliknya gini ya, ini kan konsep pemikiran saya sendiri. Saya tuh paling tidak pernah bertanya tentang Muhammad Pak, jujur ya. Ya makanya aku bilang kalau bro ini hanya konsep pemikirannya iseng-iseng udah jalan. aja gitu. Ya, karena sama aja kita membahas pengangguran dengan presiden direktur. Tidak ada apa-apanya kesan pengangguran itu. Kenapa mau disejajarkan dengan presiden direktur ya kan? Artinya berarti kalau pengangguran sendiri itu dikait-kaitkan dengan presiden direktur, luar biasa pesonanya itu seorang pengangguran gitu. Sama lah dengan Rasulullah, luar biasa itu pesonanya Nabi, bila disandingkan pembahasannya dengan seorang Tuhan gitu kan. Nah begitu bro.
Oke lah. Oke lah, Pak. Iya, itu aja. Artinya saya tuh mau berdebat dengan orang yang seperti swasta. Tapi kalau tidak, maka karena sekarang bukan zaman pedang, jujur aja, lidah-lidah kita ini akan jadi pedang kalau ada yang menyangkal kebenaran itu, ya kan? Ya. Saya itu mau kita berdebat, ada hikmah di balik perdebatan, terus netizen di bawah bisa ilhami, karena hidayah ini kan hanya sekejap bro. Siapa tahu pembahasan kita ini ada yang mendengar, tersadar. Karena hidayah itu kalau Tuhan berkehendak 1 detik itu masuk di otak, yakin jadi itu barang. Tapi ya lagi-lagi kalau kita ketemu tidak seperti nalar pemikiran bro swasta ini, ya maka jangan disalahkan kalau lidah kita ini jadi pedang, ya kan? Oke bro, dilanjut aja bro. Iya. Dan itu sudah ditinggalkan kok Pak. Banyak yang sudah tinggalkan sistem seperti itu. Untuk kalau dulu Pak, kita saling caci maki, saling hina, saling perang di dalam diskusi, tapi malamnya atau besoknya itu kita saling japri Pak. Jadi kadang nih orang dari luar yang tidak ada dalam komunitas ini, mereka yang tersinggung. Ya sama dengan saya di sini bro. Padahal teman-teman mereka nggak saya tahu nih. Seperti saya habis perang sama siapa gitu. Habis itu japri kok. Bro nanti di mana lagi nih? Saling undang-undang gitu. Undang sendiri situ, kesini yuk, gitu. Padahal berat juga sih waktu diskusi. Gitu. Tapi sekarang banyak yang udah menghindar tuh Pak untuk seperti itu. Banyak. Gak ada yang mau diskusi saling caci maki lagi, apalagi itu udah usang kayak gitu kayak. Memang ada ini daya pikat batin bro. Jadi saya pun di sini santai berbicara dengan bro, walaupun kita belum pernah ketemu, karena dari nada bicara itu ada secerca hubungan batin. Berarti bro di sana juga dalam keadaan tidak marah, ngomongnya itu ikhlas ya. Kalau tidak ikhlas pasti bahasa ini tadi meningkat, akhirnya keras, ya kan? Iya. Marilah kita bersahabat, tapi dalam hal ibadah ya kita tetap tidak bersahabat. Ya betul, seperti dalam itu. hal pertemanan, membangun ekonomi kerakyatan, ayo. Iya. Ya kan begitu aja bro. Kalau lalu kemudian seperti cara-caranya Goldian, Yuyun, dan teman-teman yang lain itu memang begitu Pak dari dulu. Jadi kalau orang yang baru ketemu mereka pasti panas. Padahal cara mereka tuh nggak ada yang berubah kok Pak. Seperti itu saja. Iya, makanya karena sudah mengerti. Karena begini bro, tadi ku bilang akan jadi pedang lidah ini kalau perbedaannya dipertajam. Marilah kita masing-masing menyebut perbedaannya dan menggali persamaannya di mana. Karena pasti ada persamaannya agama ini. Walaupun saya akui bahwa satu-satunya agama samawi yang masih tersisa karena dalam hierarki konstitusi ya seperti itu. Itu menurut kami ya. Karena ada step by step, nabi dari nabi, lalu ditutup dengan nabi yang ini gitu. Dulu Indonesia sistem kerajaan Kutai, berdikari khusus Kutai, tapi setelah NKRI masuk, kerajaan tidak diberlakukan, maka seluruh dari Sabang sampai Merauke hanya satu pemimpin. Kan begitu bro ya? Tapi itu pemahaman Islam, tentulah tidak sama pemahaman teman-teman di sana. Dan itu kalau mau dipertentangkan, ya tidak akan ketemu. Karena kabel hitam mau dirubah jadi merah susah bro. Tapi marilah kita saling memaklumi. Harapan kita mudah-mudahan penonton yang menggunakan akal pikirannya mendengar perdebatan ada hidayah, saya bilang tadi. Mengakui bahwa kedua pendebat ini yang saya akui kebenarannya ini. Kan begitu. Ya bro ya. Setuju Pak. Tapi begini Pak, memang sebenarnya tergantung